1 tahun sudah KPK bekerja di bawah undang-undang yang baru, juga di bawah kepemimpinan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Ya. Dalam setahun terakhir ini ada banyak sorotan dari masyarakat terkait dengan kinerja KPK, mulai dari OTT yang dilakukan, kemudian sempat ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK, dan juga bahkan ada mundurnya sejumlah pegawai KPK. Bagaimana kemudian Dewan Pengawas KPK melihat kinerja KPK selama setahun terakhir? Apakah kemudian ada yang perlu dievaluasi dan bagaimana melihat KPK ke depan? Untuk menjawabnya, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Pengawas KPK, Pak Tupak Hatorangan Panggabean, sudah bersama dengan saya. Pak Tupak, kabar baik Pak? Kabar baik. Sehat? Sehat selalu. Sehat selalu. Kita wawancara juga dengan protokol kesehatan ini Pak. Oke. Pakai masker dan juga jaga Iya, jarak. betul. Pak Tupak, langsung membahas 1 tahun KPK Ya. bekerja. Tentu ada banyak sekali sorotan dari masyarakat, sorotan publik. Mulai dari OTT dan berbagai macam hal. Dari setahun terakhir ini, apakah sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK, Pak Tupak, Anda melihat kinerja KPK sudah cukup memuaskan? Nah, jadi begini, sejak diperlakukannya perubahan undang-undang itu, ya toh, memang terjadi berbagai-bagai hal yang kontroversi, ya kan, dan terbentuk opini di masyarakat bahwa seolah-olah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 akan menjadikan KPK ini menjadi lemah, Tidak bernyali lagi. tidak bernyali lagi. Itu sudah terbentuk opini. Makanya banyak orang mengajukan judicial review ke MK, Ya. yang sampai sekarang sudah 1 tahun, belum juga turun ya keputusannya. Nah ini kita nantikannya, itu satu masalah. Dan kedua, terkait dengan keberadaan Dewas, ini juga disorot oleh publik. Ya, sejak sebelum masuk di sini, saya juga sudah berpikir, ini Dewas ini kerjanya apa, kan? Setelah kita lihat undang-undang itu, ya cukup banyak pekerjaannya dalam hal mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Ya. termasuk juga kode etik, Oke. mengevaluasi kinerja 1 tahun 1 kali, ya toh? Itu tugas Dewas. Sudah 1 tahun ini Pak? Ya sudah 1 tahun, betul. Nah, jadi dalam pelaksanaan tugas Dewas itu sendiri, ada juga memberikan izin terhadap penyitaan, penyadapan, dan penggeledahan. Oke. Ini juga oleh publik dianggap ini semacam kontroversi juga. Mengapa Dewas memberikan izin? Sudah mencampuri urusan operasional. Ya. Jadi ini sudah terbentuk Opini. di masyarakat. Undang-undang ini jelek. Saya sendiri harus mengatakan, memang banyak hal-hal yang krusial di dalam undang-undang ini. Tetapi untuk keberadaan Dewas, saya sudah baca bahwa Dewas ini sengaja dibentuk dalam hal untuk meluruskan pelaksanaan kinerja KPK. Karena KPK juga melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan undang-undang yang ada. Harus memberikan kepastian hukum. Ya. KPK bisa salah. KPK bisa juga melakukan tugasnya yang menyimpang. Ini perlu ada yang menjaganya, seperti wasitnya, begitu. Oke. Nah inilah yang dimaksud undang-undang itu tentang keberadaan Dewas supaya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK itu lebih akuntabel ke depannya. Karena itu asas yang harus kita pegang. Nah sudah berjalan 1 tahun. Kami setiap 3 bulan sudah melakukan evaluasi. Hasilnya Pak? Jadi ada tugas kami evaluasi menurut undang-undang 1 tahun 1 kali. Tetapi berdasarkan kesepakatan kami dengan pimpinan KPK, ini kita lakukan per triwulan. 3 bulan sekali. Jadi sudah 3 kali ini. Tinggal tunggu triwulan keempat, di Januari nanti. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan itulah kami menyampaikan beberapa rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Begitu.
Nah, jadi dalam 1 tahun ini memang kelihatannya, saya juga mengakui, seolah-olah kinerja KPK itu menurun. Karena orang melihat dari jumlah banyaknya tangkapan-tangkapan yang kita beri nama OTT itu. Ini OTT kan sudah ikonnya KPK, ya. Oke. Walaupun bisa dipertanyakan juga OTT itu apa sebetulnya, ya kan? Jadi setahun terakhir Anda juga melihat kinerja KPK menurun? Menurun. Terus terang saya juga mengatakan demikian. Itu. Kenapa? Ada kegamangan mungkin dari pelaksana-pelaksana dari kita. Kedua, kita juga masih konsolidasi pimpinan yang baru sekarang untuk menyesuaikan dengan keadaan undang-undang yang baru ini. Banyak kontroversi di dalam undang-undang ini. Kalau saya mau sebut itu banyak sekali. Ya toh? Katakan, pimpinan sekarang menurut undang-undang bukanlah penyidik, bukanlah penuntut umum. Jadi kalau begitu, apakah dia punya kewenangan untuk melimpahkan suatu perkara ke pengadilan? Dia bukan seorang penuntut umum. Nah, itu satu masalah. Itu harus kita clearkan. Bersama-sama dengan Dewas, kita clearkan itu. Kedua, strategi yang sudah kita putuskan juga oleh pimpinan telah memutuskan bahwa diutamakan mengenai masalah pencegahan daripada penindakan. Sehingga seolah-olah penangkapan itu penangkapan itu menjadi lebih sedikit, volumenya. Tetapi kemudian ya kita juga selalu bertemu dengan pimpinan dalam rapat-rapat kami. Kami 3 bulan sekali melakukan pertemuan dalam bentuk rakorwas. Di situ kita membahas segala isu-isu. Nah, saya lihat ya mudah-mudahan kelihatannya sudah mulai meningkat pekerjaan-pekerjaan penindakan, karena kita juga sekarang ini sudah menyatakan lebih bagus pencegahan dan penindakan itu berjalan bersama-sama simultan. Jadi jangan kita utamakan pencegahan saja. Kita juga harus melihat daripada aspirasi masyarakat, penangkapan. Tapi tentu bobotnya yang lebih besar lah. Nah, bobot yang besar itu, apakah kemudian dari yang tadi Pak Tupak katakan, secara simultan pencegahan dan juga penangkapan, itulah kemudian kita tahu terakhir ada 2 OTT terhadap menteri di kabinet Pak Jokowi yang berlatar belakang politisi. Apakah itu juga bagian dari simultan tadi itu yang Anda tekankan? Tidak juga khusus seperti itu ya. Itu seolah-olah kami mentargetkan. Tidak. Kita tidak mentargetkan. Memang informasinya ada, kemudian tentu dikerjakan. Dan ini tentunya bagaimana dulu awalnya dikerjakan ini tentunya pimpinan yang lebih tahu daripada saya, Dewas, begitu. Tapi keterlibatan Dewas sejauh apa Pak dalam kasus katakanlah 2 menteri terakhir yang tertangkap ya? Karena kan komisioner mengatakan ini kinerja bersama, termasuk juga dari Dewas KPK. Ya, tentu ada perannya, tentu ada tuh. Jadi peran Dewas di dalam penangkapan itu kelihatan kalau ada permohonan izin. Izin penyadapan, izin penyitaan, dan izin penggeledahan. Itu Dewas yang harus mengeluarkannya. Keterlibatan kami hanya sampai di situ. Begitu. Izin-izin ini harus segera kami keluarkan, 1 kali 24 jam batas waktunya. Tidak boleh terlambat. 1 tahun ini sudah banyak sekali. Ya, sudah banyak sekali izin ratusan ini sudah kami keluarkan, dan satu pun tidak ada yang melebihi dari 1 kali 24 jam. Tidak mengenal hari libur. Kita juga harus layani mereka. Artinya Pak Tupak juga memberikan izin untuk baik penyadapan, penangkapan, penggeledahan untuk kasus yang menjerat Pak Juliari Batubara, Pak Edi Prabowo. Saya tidak bisa bilang begitu, tetapi tentu sekarang sudah tingkatnya penyidikan. Kalau penyidikan tentu dibarengi dengan penyitaan. Ya, kita berikan penyitaannya. Penggeledahan, ya kita keluarkan. Sepanjang memang itu dimintakan kepada Dewas. Dan mereka mintakan itu. Dalam 1 tahun terakhir Pak, ada kasus yang kemudian tidak diberikan izinnya oleh Dewan Pengawas sendiri untuk katakanlah penyitaan kah? Secara menyeluruh tidak pernah. Tidak pernah. Cuma kita melihat
ada beberapa barang-barang yang mau disita yang kayaknya tidak berkaitan dengan perkara itu, ya kita koordinasikan, kita panggil penyidiknya. Oke, ini tidak perlu. Oke. Pemberitaan menyebut bahwa menyeret ini aliran dana ini kemudian ke salah satu partainya Pak Juliari, dan juga menyeret-nyeret nama Gibran Rakabuming Raka, anak dari putra Presiden Pak Joko Widodo. Baik, Pak Tupak, satu lagi yang kemudian ini sedang hangat diperbincangkan. Ini hanya ingin tahu bagaimana kemudian Anda melihat kasus ini. Tentu ini diserahkan juga kepada KPK nantinya. Ketika dalam pemberitaan kita tahu dalam kasus yang bansos ya dilakukan oleh Pak Juliari Batubara, itu pemberitaan menyebut bahwa menyeret ini aliran dana ini kemudian ke salah satu partainya Pak Juliari, dan juga menyeret-nyeret nama Gibran Rakabuming Raka, anak dari putra Presiden Pak Joko Widodo. Ini masih bergulir tentunya, Pak. Ya. Tapi kalau melihat itu, Pak Tupak, apakah Anda melihat bahwa KPK perlu ini untuk mendalami ini semua? Saya rasa sepanjang itu informasinya ada, diterima oleh KPK, tentunya KPK akan melakukan pendalaman tentang informasi itu. Dan sepanjang memang cukup alat buktinya, mungkin dilakukan penyidikan. Mungkin ini sebaiknya ditanyakan kepada pimpinan KPK, karena yang begitu-begitu tidak masuk ke Dewas. Tapi Anda melihat itu memang ya sebaiknya memang ya memang begitu diteruskan. ya. Nah, jadi semua informasi yang memang punya indikasi lah ya, tentunya akan didalami oleh KPK, dalam hal ini penyidik KPK. Sepanjang itu nanti cukup alat buktinya tentu ditingkatkan. Begitu. Tidak ada satu perkara, satu informasi yang betul masuk ke KPK itu tidak ditangani, itu nggak ada itu. Selalu ada itu. Cuma bagaimana hasilnya, sejauh mana, nantilah sebaiknya Anda tanyakan sama pimpinan ya. Saya tidak tahu juga apa sudah ada informasi itu, saya baca koran aja. Betul, baik. Pak Tupak, kembali ke kinerja KPK. Tadi Anda juga sudah mengatakan memang menurun begitu ya. Terasa berkurang, menurun soal penindakannya. Soal penindakannya. Kalau pencegahan saya lihat jalan terus. Artinya opini-opini yang tadi kita sudah bahas di awal itu bisa jadi kemudian benar kalau kemudian secara penindakannya menjadi menurun, Pak. Oh iya, sementara itu. Tapi sekarang sudah running kembali, sudah bagus. Menurut saya sudah bagus, sudah mulai kembali. Memang awal-awalnya kelihatan begitu. Kelihatannya begitu. Karena begini, OTT ini kan tidak sembarangan juga bisa dilakukan oleh KPK kan. Itu kan mesti memang harus ada pembuktiannya yang kuat dan sebagainya. Itu tidak mudah. Ya, bukan semudah kita pergi tangkap orang, nggak mungkin tuh. Mesti dilakukan. Ada prosedurnya. Ada perencanaannya. Itu namanya suatu operasi, ada RENOPS-nya. Itu nggak gampang itu. Baik, Pak Tupak. Jadi benang merah evaluasi terhadap KPK di 1 tahun terakhir ini apa dari Dewan Pengawas, Pak? Begini, kita sudah punya pimpinan, sudah punya strategi. Pimpinan punya indikator kinerja utama, IKU namanya. Target-target yang ingin dicapai di dalam tahun itu sudah tertulis di situ, termuat di situ. Apa yang ingin dicapai dalam 1 tahun ini? Nah, itu kita bagi per triwulan. Seperti saya bilang tadi, setiap triwulan kita meeting. Evaluasi di sana. Evaluasi. Ini bagaimana? Ya, memang banyak yang tidak tercapai, tapi ini semua alasannya karena COVID. Memang betul. Kita juga sulit untuk bertemu dengan aparat penegak hukum yang lainnya, umpamanya akan melakukan koordinasi, supervisi, itu juga harus terbatas ya. Jadi pandemi ini juga sedikit banyak berpengaruh. Jelas. Saya mesti bilang begitu. Memang pandemi ini sangat berpengaruh. Tapi namun demikian juga menurut saya sampai dengan akhir tahun ini mungkin KPK
bisalah sampai 90% targetnya itu bisa terpenuhi. 90% Pak Tupak target. 80 sampai 90% menurut hitungan saya ya bisa terpenuhi. Hitungannya Pak Tupak. Hitungannya Pak Tupak 90% target KPK di tahun ini tercapai. Saya rasa begitu. Kita belum selesai. Saya bilang tadi dari triwulan 1, kedua, ketiga kita amati dan kita beri rekomendasi-rekomendasi dan kita rapatkan bersama pimpinan bagaimana cara pencapaiannya supaya lebih bisa tercapai. Jadi saya hitung-hitung ya bisalah begitu. Banyak itu, itu banyak, banyak sekali. Bidang pencegahan, segala bidang penindakan, informasi dan data itu semua ada. Udah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan rencana strategis yang dibuat. Yang kita sudah sepakati, KPK sudah sepakati. Begitu. Oke. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini, apakah Pak Tupak juga melihat bahwa opini yang sempat muncul di masyarakat, yang terbangun tadi itu, itu Anda bisa menyimpulkan bahwa KPK masih bernyali kok? Saya bilang begitu. Saya bilang KPK tetap masih on the track, kalau saya bilang. Masih on the track. Terkendala, iya. Terkendala karena apa? Nah ini tadi saya bilang, masih banyak kontroversi sesuai dengan regulasi yang ada sekarang. Dari undang-undang yang baru? Dari undang-undang yang baru. Okay. Termasuk Dewas juga. Okay. Dengan terbentuknya Dewas sekarang, banyak sekali laporan-laporan ke Dewas. Okay. Ini laporan tentang apa? Pelaksanaan tugas KPK. Yang mana? Yang masa lalu. Yang mungkin zaman saya juga dulu. Saya kan dulu pimpinan KPK. Itu dilaporkan sekarang. Masalah-masalah yang lama dilaporkan. Saya dulu pernah dilakukan, umpamanya saya punya rekening diblokir. Sampai sekarang nggak keluar-keluar, nggak dibuka-buka. Masyarakat punya hak dong. Ya. Nah ini kita bahas. Isu apa yang baru Pak, yang masuk ke laporannya ke Pak Tupak? Banyak sekali. Ya, umumnya masalah yang berhubungan dengan penanganan di bidang penindakan. Umumnya. Ya, okay. Seorang saksi yang dipanggil berkali-kali di persidangan hanya untuk perkara yang sama, umpamanya. Karena perkaranya di-split. Ya. Di-split gitu, banyak perkara. 1, 2, 3, tapi persoalannya sama saja. Nah, sehingga saya sebagai saksi harus hadir perkara ini, dipanggil. Hadir perkara ini, saksi keberatan dong. Terus-terusan, apalagi zaman COVID sekarang toh. Nah, kita musyawarahkan. Gimana sih? Apa enggak bisa digabung ini perkara menjadi satu berkas, satu kali sidang. Nah, dengan menerapkan pasal-pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kita fugging, kita satukan penuntutannya dengan menggunakan summon law umpamanya, gabungan tindak pidana. Itu semua ada teorinya kan? Kita anjurkanlah itu. Oke, kalau gitu kita putuskan ke depan begini. Gitu. Jadi setahun terakhir ini Pak Tupak sebetulnya juga disibukkan juga untuk beradaptasi dengan undang-undang yang baru ini ya? Tentu. Makanya kita juga diminta penjelasannya oleh MK. Saya sudah berikan penjelasan kepada MK sebagai pihak yang terkait terhadap beberapa kelemahan-kelemahan daripada undang-undang ini. Satu hal Pak yang juga masih mengganjal di publik adalah soal pemburuan terhadap Harun Masiku. Pak Tupak, satu hal juga yang menarik di tahun ini ketika ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Pak Firly Bahuri, kemudian sudah diputuskan sanksi ringan ya Pak ya? Sanksi ringan, saat itu. Kategori kedua. Kategori kedua. Saat itu juga banyak yang publik yang mungkin bertanya-tanya di balik sanksi ringan yang diberikan. Kemudian kenapa Dewas memberikan sanksi itu? Apa penjelasannya Pak? Mungkin kalau kita bisa membahas kembali. Ya, gini.
Memang undang-undang itu menyebut kami itu harus menyusun kode etik ya. Ya. Kami sudah lakukan itu. Kami susun kode etik, kami buat aturannya. Kode etik kita sekarang bernama IS KPK. Ya, IS KPK isinya itu I integritas, sinergi, K-nya kepemimpinan, profesional dan keadilan. Itu sudah kita bikin. Nah, terkait pertanyaan Anda. Apa pertimbangannya sehingga menjadi satu keputusan yang begitu. Setiap putusan itu selalu ada pro dan kontra. Betul. Ya kan? Tidak ada bisa sama semua pendapat orang. Ya, nah itu sudah memang keputusan yang dibuat oleh majelis hakim sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan si majelisnya itu. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan terlalu ringan, terlalu berat. Saya pikir sudah pantas itu. Karena beberapa kali juga pimpinan-pimpinan yang sebelumnya disidangkan, ya seperti itu juga. Mendapatkan hasil yang sama. Sama saja. Oke. Dari Dewas bagaimana Pak setelah itu atau ke depan meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan baik oleh pimpinan atau para pegawai KPK? Oh, dengan undang-undang kita itu, bukan dengan undang-undang, dengan peraturan yang sudah kita keluarkan, ada 3 peraturan yang saya keluarkan di sini. 1 tentang kode etiknya, 2 tentang penegakannya, 3 tentang tata cara persidangannya. Ya, bagaimana kami menampung, menerima laporan-laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik. Semua kita selesaikan, semua kita periksa. Kalau memang cukup alat buktinya, kita langsung sidangkan. Kalau dulu sidang atau tidak sidang, ini pimpinan yang menentukan. Kalau sekarang tidak, Dewas sendiri yang mengatur itu. Kami menindaklanjutinya, laporan masyarakat, kami juga yang menyidangkannya. Sebelum saya lupa dan sebelum kita mengakhiri dialog ini, bicara soal target, satu hal paling juga masih mengganjal di publik adalah soal pemburuan terhadap Harun Masiku, Pak. Nah, ini saya sendiri tentu nggak tepat kalau kamu tanya sama betul. saya. Tapi paling tidak Anda melihat ini kamu harus tanya sama pimpinan. Tapi yang saya tahu ya mereka sudah berupaya ya, sudah banyak upaya-upaya yang mereka lakukan. Itu saya bisa monitor dari permintaan-permintaan, umpamanya permintaan penggeledahan. Tempat-tempat yang diperkirakan ada yang bersangkutan di sana. masih berjalan sampai saat ini? Iya masih. Begitu. Jadi ya bersabarlah, satu saat tentu akan terbuka. Ya. Oke. Jadi tidak berhenti, begitu. Banyak orang menyaksikan itu. Iya Pak. Nah, kami sendiri dari Dewas. Ya, kami hanya bisa meminta penjelasan dari pimpinan di dalam pertemuan kami yang 3 bulan tuh. Gimana sih? Gimana itu Pak? Nah, tentu mereka bercerita, kita masih lakukan. Mereka bilang begitu, kita masih lakukan. Dan saya pantau juga dari permohonan-permohonan mereka. Ya, permohonan-permohonan itu kelihatan. Banyak ada penggeledahan di sana sini untuk menemukan tempatnya. Jadi masih jalan. Apakah itu juga menjadi target yang menjadi perhatian Dewas untuk? Ya tentu. Kalau memang tidak, ya tapi tentunya namanya orang lari kalau nggak ketangkap bagaimana, apa mau disalahkan pimpinan itu sepanjang mereka sudah bekerja. Kan begitu. Tetapi kalau dia didiamkan tentu salah. Tapi mereka bekerja. Mereka lakukan pencarian kemana-mana. Sudah banyak titik-titik. Saya tahu itu. Saya tahu dari monitor tadi. Saya monitor dari permohonan-permohonan itu saya tahu. Banyak upaya sudah dilakukan. Tapi tak mungkinlah saya sampaikan di mana-mana itu. Nggak mungkin. Ya. Baik, Pak Tumpak, terakhir sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK. Ya. Di tahun berikutnya untuk KPK, apa yang menjadi harapan Anda baik untuk lembaga KPK, pimpinan KPK, dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak?
Ya, kalau harapan secara saya internal ya, saya berharap ada keputusan yang pertama ya, ada keputusan MK Keputusan MK. yang menyelesaikan mengenai masalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini. Satu. Kedua, secara internal, termasuk pimpinan juga, termasuk Dewas, oke lah, apapun yang terjadi karena itu sudah undang-undang, itu sudah given, kita laksanakan. Gitu. Seberapa bisanya kita laksanakan. Dan menurut saya bisa-bisa saja kita laksanakan. 1 tahun sudah kita laksanakan, tidak ada juga masalah yang berarti. Ya, berarti. Gitu. Seperti saya bilang tadi, Dewas tidak ada kewenangan, tapi bisa juga. Dengan kesepakatan yang kita buat, bisa juga kan. Nah, itu. Dan yang ketiga, tentunya pimpinan harus lebih mendrive lagi kegiatan-kegiatan teman-teman di pencegahan maupun di penindakan. Ya, sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Ya. Kita juga telah menetapkan tahun 2021 itu ada 3 aspek, yaitu 1 mengenai masalah pendidikan masyarakat, ya, dalam pemberantasan korupsi, dan kedua pencegahan, dan ketiga penindakan. Ada 3 itu. Ya, Dan pencegahan, penindakan simultan. simultan berjalan. Menarik, Pak Tupak, berdiskusi dengan Anda soal kemudian menarik sekali diskusi dan refleksi kita melihat 1 tahun KPK bekerja di bawah undang-undang yang baru. Ya. Tentu masih banyak catatan yang kita akan kawal bersama juga dari masyarakat, dan tentu apa yang sudah kita bahas tadi mudah-mudahan kemudian bisa menjadi pertimbangan dan juga Ya, harapan kita begitulah ya. Harapan depan. kita mampu untuk pemberantasan korupsi. Tapi sekali lagi, pemberantasan korupsi bukan semata-mata tugas KPK lah. Oke. Begitu. Jangan mengandalkan semata-mata KPK. Baik. Terima kasih Pak Tupak Oke, Hatorangan terima Panggabean kasih, sudah ya. Ketua Dewan Pengawas KPK sudah berbagi bersama kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak untuk CNN Indonesia. Oke, Sehat-sehat terima Opung kasih. untuk Sehat. seterusnya. Mudah-mudahan. Ya. Terima kasih banyak Pak Tupak. Ya, Demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Dewan Pengawas KPK Pak Tupak Hatorangan Panggabean, yang kita bicara melihat 1 tahun kinerja KPK di bawah undang-undang yang baru. Sekali lagi tentu masih banyak catatan dan tentu sorotan publik dan harapan publik masih begitu tinggi untuk kinerja KPK ke depan. Kita nantikan seperti apa kinerja KPK setahun, 2 tahun ke depan, dan seterusnya. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Sampai jumpa.